Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Bapak Ahmad Sukron, SHMH. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Almaida Putri, nomor induk mahasiswa 2174201011530. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, yakni tentang rahasia bank. Sebelum saya menjabarkan lebih lanjut tentang apa sih rahasia bank itu, pertama saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan latar belakang rahasia bank tersebut. Nah, pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian, maka suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan. Bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan hanya saja bank itu harus dijaga oleh pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Nah, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Integritas pengurus, yang kedua kesehatan bank yang bersangkutan, kemudian yang ketiga yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Pengertian rahasia bank. Nah, dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga perbankan. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, rumusan tentang rahasia bank itu mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkup. Nah, pengertian rahasia bank itu bermacam-macam, bisa yang dijelaskan oleh menurut undang-undang dan bisa juga dijelaskan oleh pakar ahli. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan itu wajib dirahasiakan. Nah, yang kedua yakni pengertian menurut Dasrol. Dasrol sendiri mengartikan rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberikan keterangan atau informasi kepada siapapun mengenai keadaan, keuangan, dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya untuk kepentingan nasabah ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Dengan demikian, istilah rahasia bank itu mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Sifat rahasia bank. Teori rahasia bank dapat diartikan bahwa suatu bank wajib merahasiakan berbagai informasi nasabah dengan ketentuan yang bersifat mutlak. Selanjutnya ditemukan dua teori tentang rahasia bank. Nah, yang pertama yakni teori rahasia bank yang bersifat relatif. Teori bank yang bersifat relatif itu bahwa suatu bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabah jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu untuk memungkinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi yang diperbolehkan untuk meminta informasi data tentang keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yakni teori yang bersifat mutlak, yakni bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia mengenai nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam kegiatan apapun juga, dalam kegiatan apapun, baik keadaan biasa atau dalam keadaan yang luar biasa. Teori mutlak ini menonjolkan kepentingan individu dan masyarakat yang sering terabaikan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan masyarakat yang sering terabaikan.
Yang ketiga yakni pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah. Di sini dijelaskan menjadi 6 kepentingan. Kepentingan yang pertama yakni penyidikan pidana perpajakan, permohonan izinnya kepada Menteri Keuangan dan pemberi izinnya kepada pimpinan Bank Indonesia. Dasar hukumnya seperti dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua yakni peradilan dalam perkara pidana, permohonan izinnya yakni kepada Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Pemberi izinnya yakni pimpinan Bank Indonesia lagi. Nah, itu sesuai dengan pasal 43. Kemudian perkara perdata antara bank dengan nasabah bank yang bersangkutan, permohonan izinnya pengadilan dan pemberi izinnya adalah direksi bank yang bersangkutan. Dasar hukumnya seperti pasal 45. Yang keempat yakni tukar menukar informasi antar bank. Pemohon izinnya adalah antara bank satu dengan bank satunya. Kemudian pemberi izinnya adalah direksi bank yang bersangkutan sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang selanjutnya yakni atas kepentingan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor. Permohonan izinnya yakni nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan itu sendiri. Pemberi izinnya adalah bank yang dituju oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tadi. Kemudian dari dasar hukumnya yakni sesuai dengan pasal 47. Yang keenam yakni untuk kepentingan memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah. Permohonan izinnya yakni ahli waris yang sah. Pemberi izin adalah bank yang bersangkutan. Kemudian dasar hukumnya sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya yang kami jelaskan yakni asas rahasia bank. Asas rahasia bank itu ada 4, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia, yang menjelaskan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan nasabah dalam hal informasi dan data nasabah. Yang kedua yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pelaksanaan fungsi bank umum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, yang mengatur tentang perlindungan data dan informasi nasabah oleh bank. Kemudian yang ketiga yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang penyelenggaraan fungsi compliance pada bank umum, yang mengatur tentang tugas compliance officer dalam memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip kerahasiaan bank. Nah, yang keempat yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK-07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang mengatur tentang hak nasabah dalam mendapatkan perlindungan kerahasiaan data dan informasi pribadi. Nah, asas kerahasiaan dalam hukum perbankan di Indonesia menyangkut semua informasi dan data nasabah yang diperoleh oleh bank dalam hubungan bisnis perbankan. Hal ini termasuk informasi tentang identitas, rekening, saldo, transaksi, dan data pribadi nasabah lainnya. Bank hanya dapat memberikan informasi tersebut kepada pihak lain dengan izin tertulis dari nasabah atau dengan kecuali yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat berakibat pada sanksi administratif dan pidana. Sanksi terkait adanya pembocoran data rahasia bank itu ada 4. Yang pertama yakni sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank, yang sebelumnya telah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian yang kedua yakni pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang ketiga yakni pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/1998. Kemudian yang keempat yakni pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan PBI 2/19/2000.
Terima kasih. Sekian presentasi tentang tugas akhir individu kami tentang hukum perbankan dan lembaga pembiayaan yang mengambil tema tentang rahasia bank. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.